Baiklah sobat-sobatnya, saat ini sedang berlangsung dan juga ada yang sudah selesai. Teman-teman pelamar umum ini mengikuti seleksi P3K Guru dengan menggunakan komputer assist test atau menggunakan Chat NPK. Tentunya teman-teman setelah mengikuti seleksi kompetensi tersebut, kita bisa melihat di layar monitor kita dan juga di bagian luar ruangan ya, yaitu kita mendapatkan nilai berapa, untuk teknisnya berapa, kemudian untuk sosiokultural itu berapa, wawancara berapa. Tentunya di sini teman ingin mengetahui kira-kira dengan nilai segitu apakah kita bisa lulus ataukah tidak. Nah, pada video ini kita akan melakukan tanya jawab ya dari komentar teman-teman di kolom komentar video sebelumnya terkait tentang nilai yang bisa menentukan untuk kita bisa lulus P3K Guru dari pelamar umum dan juga mengisi formasi tahun 2022. Tentunya di sini dari nilai ujian pelamar umum untuk P3K Guru ini nanti didasarkan dari passing grade yang untuk tahun ini mengacu pada Kepmen Pan RB nomor 1005 tahun 2022 ya, yang mana sudah ditentukan untuk passing grade-nya masing-masing dari teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga dari wawancara. Nah, yang mana untuk P3K Guru pelamar umum ini diikuti oleh teman-teman guru honor sekolah negeri kurang dari 3 tahun masa kerjanya, kemudian dari guru swasta, dan juga dari lulusan BPG. Marilah kita menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Dan di sini ada pertanyaan dari salah satu kawan kita, dari Mbak Ira Arianti ya. Izin bertanya Pak, saya guru kelas SD, teknisnya 315, manajerialnya 182, wawancara 36. Itu kira-kira lulus ataukah tidak? Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, untuk passing grade inilah semuanya harus memenuhi passing grade ya. Artinya kalau misalkan kita guru SD ya, guru kelas SD, ini untuk passing grade-nya itu berapa? Kalau misalkan kita lihat pada Kepmen Pan RB terbaru, ini sama halnya dengan passing grade yang tidak mengalami penurunan ya di tahun 2021 kemarin. Ya, mana untuk guru kelas SD ini adalah kalau misalkan kita lihat ini adalah ada 320 ya. Untuk guru agama 325. Nah, untuk teknis guru kelas SD ya, ini adalah passing grade-nya teknisnya adalah 320. Kemudian untuk manajerial, sosiokultural, maneso itu adalah 130, kemudian wawancara 24 ya. Nah, kalau misalkan di sini izin bertanya Pak, saya guru kelas SD, teknisnya mendapatkan 315, manajerialnya ini 182, wawancara 36. Kira-kira lulus atau tidak? Nah, di sini kita ulas satu persatu teman untuk teknisnya. Nah, teknisnya itu kan untuk yang guru kelas itu kan 320 ya. 320. Berarti di sini kalau misalkan kita mendapatkan nilai 315, ini artinya kita belum lulus teman. Jadi masih kurang 5 poin ya. Nah, untuk manajerialnya ini sudah lulus passing grade ya. Manajerial sosiokultural itulah 130, ini 182 sudah lebih banyak. Kemudian wawancara 36 sudah lulus passing grade. Ini adalah L. Kemudian L untuk yang teknis inilah tidak lulus. Nah, dikarenakan teknis tidak lulus, inilah kita dikatakan tidak lulus passing grade ya. Dikatakan untuk lulus passing grade itu jika kita itu mendapatkan nilai kesemuanya itu adalah lulus passing grade ya. Meskipun kita lulus passing grade semuanya, itu belum tentu kita bisa lulus seleksi P3K Guru, dikarenakan kita lihat dulu untuk saingan kita, apakah ada yang nilainya itu lebih tinggi dari kita ataukah tidak. Kalau misalkan kita PG, kemudian nggak ada pesaingnya atau pesaing kita nilainya di bawah kita akan lulus. Kalau misalkan kita PG semuanya, namun ada pesaing kita nilainya lebih tinggi 2 poin saja misalkan, itu kita nggak lulus ya. Yang lulus adalah yang dapat nilai tertinggi untuk rankingannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini terkait tentang nilai juga, yaitu dari Mas Rezel Ahmad ya. Kalau sama-sama memiliki sertifikat pendidik gimana? PG gimana Pak, nilainya begini ya. Misalkan orang yang satu itu teknisnya adalah 290, namun memiliki sertifikat pendidik, berarti kan sudah mendapatkan 500 ya nantinya. Orang kedua ini adalah 161, di sini dapat 500 untuk serdik juga. Nah, ini sama artinya kalau misalkan sama-sama berserdik seperti ini, pesaingnya ini, berarti ini adalah untuk teknis ya, ini nilainya sama ya. Nilainya sama, ini adalah 500, ini 500. Kemudian di sini kalau misalkan nilainya sama, ini adalah nanti dilihat dulu teman-teman dari totalnya. Total dari 500 tambah 167 tambah 28 ini berapa? Kemudian orang kedua ini adalah 500 tambah 181, kemudian tambah
30 ini berapa? Tentunya nanti yang mendapatkan nilai akhir paling tinggi itu adalah yang menjadi pemenang. Di sini untuk teknisnya ini adalah sama ya, sama. Nah, di sini dijumlah dulu teman-teman. Dijumlah ini kalau misalkan kita jumlah berapa nih? 500 tambah 167 tambah 28 ini adalah jumlahnya itu sekitar ini ya, yaitu 695. Ini adalah 695. Kemudian di sini kita jumlahnya semua lulus passing grade ya dari kedua orang ini. Inilah 500 tambah 181 ditambah dengan 30 ya. Ini totalnya berapa? Yaitu 711. Nah, kalau misalkan dalam satu formasi ini pesertanya hanya dua ini, maka di sini yang mengisi formasi itu adalah perankingan nilai yang paling tinggi ya. Yaitu di sini yang peserta pertama ini adalah 695, yang bawah 711. Maka yang lulus ini adalah yang mengisi formasi nanti adalah orang yang kedua ya, dikarenakan mendapatkan nilai yang paling tinggi teman-teman. Kemudian di sini ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Jelita ya. Ini mau tanya Pak, seandainya di suatu sekolah itu dibutuhkan 3 orang guru, jadi ada kekosongan 3 ya di suatu sekolah, tapi yang mendaftar itu hanya 1 orang, dan 1 orang itu tidak lolos passing grade yang teknis. Apakah akan lolos untuk ini nanti bisa diloloskan itu maksudnya ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan di suatu sekolah ini membutuhkan 3 formasi ya, dibuka 1 formasi, kemudian pendaftarannya hanya ada 1, kemudian dari pendaftar 1 ini adalah mengikuti seleksi, namun tidak lolos passing grade yang teknisnya. Apakah bisa mengisi formasi? Jawabannya adalah tidak ya. Dikarenakan di sini untuk kita itu syarat bisa lulus P3K guru itu adalah harus lulus seleksi kompetensi, dalam artian kita harus lolos passing grade ya. Meskipun di sini formasinya ada 3, kemudian kita hanya 1, kita pendaftar tunggal, kita nggak lolos passing grade, maka kita tidak bisa mengisi formasi ini. Kemudian untuk formasi ini nanti kalau misalkan nggak ada pengisinya bagaimana? Tentunya formasi ini nanti akan dibuka kembali di tahun 2023 ini ya. Kalau misalkan di sini ada peserta lain dari sekolah lain, mungkin dari tempat lain, maka di sini nanti dari guru PG ini adalah bisa jadi nanti untuk formasinya yang 3 ini nanti akan diberikan ya untuk yang lain. Ini kalau misalkan nanti dalam satu rumpun ataupun juga dalam satu mapel yang sama. Jadi untuk kita bisa lulus itulah kita harus lulus passing grade dulu ya yang pertama. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi yang mana di sini adalah dari Mas Sipo Godek ya. Jika di suatu sekolah ini ada 5 formasi ya, dan pelamarnya ada 3, tetapi dari ketiga pelamarnya itu tidak ada yang lulus passing grade bagian teknisnya, apakah itu nanti akan di ranking ataukah bagaimana? Nah, jawabannya ini sudah jelas ya. Nah, kalau misalkan dari ketiga pelamar ini tidak ada yang lulus passing grade, maka tidak akan ada yang bisa mengisi formasi di sini. Maka di sini karena kita nggak lulus passing grade, berarti kita nggak bisa lulus ya teman-teman di sini. Dan formasi ini nanti bisa jadi akan seperti yang disampaikan oleh Pak Paksi ini ya, yaitu bisa dipindahkan ke sekolah lain ya, mengikuti guru yang lulus passing grade teman-teman. Jadi di sini untuk di tahun ini sepertinya tidak ada untuk penurunan lagi ya untuk passing grade. Tentunya di sini untuk kita ini bisa lulus seleksi kompetensi P3K guru, ini syarat utamanya harus lulus passing grade dulu ya. Kemudian ada pertanyaan yang tidak lulus passing grade untuk pelamar umum, apakah akan ada tes lagi di tahap 2 seperti kemarin? Ini jawabnya adalah tidak ada ya teman-teman. Jadi seleksi pelamar umum ini nanti adalah tuntas saat ini, jadi nanti tidak ada tahap 2 ya. Nah, sisa formasi tentunya akan diberikan untuk PG dengan menggunakan mekanisme yaitu penyesuaian formasi. Kemudian di sini saya ini sosio manajerialnya adalah 171. Wawancara ini adalah 35, kemudian untuk teknisnya inilah 380 tanpa afirmasi. Semoga nggak ada saingan sertifikasi. Nah, kalau misalkan seperti ini adalah semua lulus passing grade teman-teman. Meneso ini lulus, wawancara ini lulus, kemudian teknisnya adalah dilihat dulu untuk mapelnya. Misalkan mapelnya adalah guru kelas SD ya. Kalau guru kelas SD itu 325, maka di sini 380 ini sudah lulus passing grade ya teman. Jadi nanti kita tinggal saja untuk melihat apakah ada pesaing kita, apakah pesaing kita itu nilainya lebih tinggi dari kita. Kalau nilainya lebih tinggi dari kita belum lulus ya. Kalau misalkan nilainya itu di bawah kita nanti akan bisa lulus teman. Jadi saya rasa dari beberapa pertanyaan terkait tentang nilai itu bisa membantu menjawab ya untuk teman-teman yang bertanya. Coba ini ada lagi nih
teknis 115, MS ini adalah 132, wawancara sekian, tanya lulus atau tidaknya. Aku bingung ya. Teknis 115 ini adalah nggak lulus teman-teman. Dilihat dulu untuk passing grade-nya dari mapel yang diikuti itu adalah berapa dulu ya. Kemudian di sini ada dari Mbak Vita Mawar. Di daerah saya antara pelamar dan formasi lebih banyak formasinya. Manajerial, sosiokultural 181, wawancara sekian, teknis ini adalah sekian ya. Ini adalah teknis pojok, ini apa maksudnya? PJOK mungkin ya. Kalau saya tidak ada pesaing di sekolah A, apakah bisa dikatakan saya lulus ya? Coba kita lihat dulu untuk PJOK itu berapa? Apakah 325? Kalau kita lihat ini, kalau misalkan penjas orkas ya untuk SD ini adalah 275 teman-teman. Nah, PJOK SD 275. Kalau misalkan di sini misalkan teman kita ini 325, ini sudah lulus ya. Jadi tinggal menunggu apakah ada pesaing kita yang nilainya lebih tinggi dari kita. Kalau tidak ada, otomatis kita bisa lulus ya. Coba satu lagi nih. Nah, saya ini sudah tes P3K guru kelas, teknis 320, manajerial sosiokultural 178, wawancara ada sekian. Nah, di sini apakah lulus apakah tidak? Kalau misalkan di sini 320 ini pas-pasan ya. Kita sudah lulus passing grade teman-teman untuk Mbak N. Karena untuk PG dari guru kelas ini adalah 320 ya. Nah, manajerial sosiokultural ini sudah lulus passing grade, ini adalah tinggal menunggu nanti perankingan. Di ranking apakah ada pesaing kita, kemudian pesaing kita apakah nilainya lebih tinggi dari kita. Ini adalah tentunya kita berpasrah dan berdoa ya, semoga nanti nggak ada pesaingnya. Kalau misalkan ada, nilainya di bawah kita, otomatis teman-teman kita nanti bisa lulus semua ya. Kemudian satu lagi nih, yaitu mohon pencerahannya. Saya guru TK sudah serdik. Waktu tes kemarin nilai sosiokultural 179, wawancara 39, dan teknis 300. Sementara teman saya nilai sosiokultural wawancara lebih rendah dari saya, tapi nilai teknisnya ini lebih tinggi, 5 poin dari saya. Nah, jika formasi cuma satu, siapa yang akan lulus? Kalau misalkan Ibu Fitria ini yang memiliki serdik, maka Ibu Fitria yang akan lulus ya teman-teman. Meskipun di sini nilai teknisnya ini adalah hanya sekian, kalau punya serdik nanti diakui maka jadi 500 ya. Kemudian untuk pesaing kita kalau nggak punya serdik ini nanti tidak akan lulus ya. Jadi yang mengisi formasi ini adalah kita. Meskipun dilihat dari nilai murni untuk teknisnya lebih tinggi 5 poin, kalau beliau nggak punya serdik maka kitalah yang akan bisa mengisi formasi. Oke, demikian teman-teman, mungkin dari pertanyaan ini cukup mewakili terkait tentang nilai yang teman-teman dapatkan untuk pelamar umum. Tentunya untuk perhitungannya adalah seperti itu. Jadi untuk penutup lulusannya yang pertama kita harus lulus passing grade dulu ya. Lulus passing grade itu dari kesemuanya, entah itu passing grade teknis, manajerial, sosiokultural maupun juga wawancara. Kalau misalkan kita sudah PG, maka penentu berikutnya itulah di ranking apakah ada pesaing kita ataukah tidak. Kalau misalkan ada pesaing, ini adalah apakah nilai mereka itu lebih tinggi daripada kita ataukah tidak. Itu nanti yang akan menentukan ya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.